Sudah ya? Sudah direkod? Baik. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Pagi, Mbak Luna. Selamat Pagi. pagi. Selamat ketemu lagi. Pagi buat Ya, senang bisa ketemu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali dalam acara Silly Talk. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Semuanya sehat-sehat. Amin. Yang terhormat Ibu Direktur Setobuk, Ibu Herlina Puspita Dewi. Nah, ini. Halo Bu. Halo. Maaf ya nggak on cam soalnya lagi agak batuk jadi masih mager. Halo semuanya. Halo, Mbak Erlina. Halo, cepat baik ya. Ya, makasih Ibu. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Udah nggak sariawan lagi nih, bisa ngomong. Jadi mengadakan acara Silly Talk ini yang Suaranya putus-putus, Mbak. Nge-freeze ya saya? Nggak bersih, nggak ada suara jadi malah. wadah buat kita. Kemudian terima kasih Mbak sudah. Halo? Halo, suaranya putus-putus, Mbak. Nge-freeze Mbak Luna ya? HP-nya mungkin agak dijauhin dari komputer, Mbak. Itu apa sinyalnya agak mengganggu. Berbagi ilmu sama kita semua di sini. Coba. Halo, sudah? Iya, sudah. Sudah ya. Sorry, tadi terputus Mbak Luna. Udah masuk suaranya? Oh, sudah. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Saya juga mau menyapa rekan-rekan penulis Silly Talk di sini yang udah meluangkan waktunya untuk kita bergabung di acara Silly Talk kali ini. Kemudian saya juga mau nyapa nih tim saya yang ada di sana, ada Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Halo semua, halo Mbak Luna. Halo, yang nantinya juga Waalaikumsalam, yang nantinya juga akan turut membantu kelancaran acara ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luna Setiawati, panggil aja Luna. Siapa tahu ada yang belum tahu, belum kenal. Pastinya, Mbak. Acara Free Talk yang berjudul Nulis Modal Halu Bisa Jadi Buku bersama Mbak Olivia Huang. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan, tapi berhubung Ibu Herlina sedang tidak bisa membawakan sambutan, maka langsung ke acara kedua, yaitu materi, langsung ke Mbak Olivia Huang. Kemudian yang kedua ada sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi tentang pemateri kami, yaitu Mbak Olivia Huang. Jadi Mbak Olivia Huang ini lahir di Jakarta 11 Januari 1988.
Dan beliau ini sejak kecil ternyata sudah hobi membaca dan menulis. Yang pertama tentunya puisi ya Mbak Olive ya. Iya, puisi-puisi, cerita anak ya ada. Yang dipajang di majalah dinding sekolah ya. Iya, prestasinya cuma sampai mading aja tuh. Karena kalau kirim-kirim ke Keren. Bobo, nggak pernah dimuat. Udah keren itu Mbak. Terus Iya. sejak SMP udah mulai tertarik nih sama novel-novel fiksi. Hingga akhirnya Betul. beliau menuangkan kreativitasnya untuk menulis karyanya sendiri. Bahkan beliau ini tetap konsisten ya berkarya sampai saat ini di sela-sela kesibukannya sebagai makeup artist dan juga bekerja di perusahaan asing. Boleh dong aplausnya buat Mbak Olive. Terima kasih. Wow, keren. Terima kasih. Sip Terima kasih. pokoknya. Terima kasih, Bu Atun. Aduh, manis banget. Oke, kalau gitu saya ambil alih dari sini aja ya, Mbak Luna ya. Ya, siap. Oke. Silakan Mbak Olive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bhinneka Tunggal Ika kita ya di sini. Terima kasih sebelumnya kepada tim Stiletto udah memberikan kesempatan ini kepada saya gitu. Sebenarnya ini memang media yang cukup tepat juga bagi saya untuk klarifikasi karena memang banyak yang japri ke saya baik melalui WhatsApp ataupun melalui direct message di Instagram di dalam maupun di luar Stiletto, penulis-penulis yang tanya bikinnya gimana ini novel kok bisa 4 gitu. Terus idenya dari mana, belajarnya di komunitas mana, dan menulis sejak kapan. Jadi itu sebelum masuk slide, saya akan jelaskan dulu di sini. Gitu. Saya nulis itu mungkin kira-kira umur 8 atau 9 tahun gitu. Berawalnya dari saya dulu waktu kecil itu tidak bisa berbicara seperti ini. Saya pemalu, saya pendiam di kelas, nggak bisa mengungkapkan ekspresi saya gitu. Kalau misalnya ada di kelas juga banyak anak-anak bisa tunjuk tangan dengan pede, saya nggak bisa. Halo. Halo. Mbak Ovi-nya hilang. Mbak Olive ini hilang. Ada gangguan ya, Mbak? Nih, Mbak Olive. Halo Mbak Olive, kemana? Sorry, terputus, Ibu. Aduh. Maaf, Ibu, terputus. Sorry, tadi sampai mana ya? Sampai itu ya, awalnya saya menulis ya, karena kan saya SD, saya tuh orangnya nggak pedean gitu kan, terus mengungkapkan nama orang tua juga nggak bisa, akhirnya saya cuma bisa nulis diari gitu. Ini juga ada bocorannya diari saya cukup apik juga ini, nulis diari saya ini dari SD loh, gitu. Dari SD, SMP, SMA, ini diari-diari semua, kegiatan, jurnal mimpi, semua ada di sini. Saya nggak bisa buka diarinya ya, rahasia. Terus ya dari situ berkembang, mulai nulis cerita-cerita pendek untuk majalah Bobo misalnya. Cuma memang tidak pernah ada yang dimuat. Paling dimuat di majalah dinding aja atau di majalah sekolah berupa artikel atau puisi gitu. Terus menginjak remaja, saya sempat bingung juga arah saya tuh mau kemana gitu loh. Ternyata kalau nulis cerita anak-anak saya nggak bisa gitu. Nulis cerita remaja aja saya nggak bisa walaupun posisi saya saat itu sudah remaja gitu. Karena saya untuk ukuran umur 12-13 tahun bacaannya sudah cukup berat gitu. Jadi saya sudah baca novel-novel seperti Mirawe, Sandra Brown, bahkan saya juga udah baca buku-buku psikolog seperti Tore Hayden dan Dave Pelzer. Akhirnya saya coba-coba di situ umur 12-13 tahun nulis novel dewasa. Nulisnya itu juga nggak di komputer kok.
nulisnya cuma di buku-buku aja, buku tulis pakai pensil begini. Begini, iseng-iseng nulis, kasih teman baca, ini aku masih simpen. Ini judul pertama yang aku tulis, ya ampun. Dendam dan Asmara, polos banget ya. Geli gitu sekarang kalau misalnya diingat-ingat lagi. Terus di sini juga ada cerita tentang, apa ini ya? Avril and Jason, ini cerita tentang prostitusi di kapal pesiar. Ini aku nulis pas SMP SMA. Kemudian yang terakhir ini ada Anxiety. Ini tulisan aku waktu SMP SMA. Ini aku bagiin ke teman-teman baca sampai mereka rebutan, giliran antri gitu. Terus ya dari situ berkembang aku nulis novel remaja. Dan kalau misalnya ada yang nanya, aku ikut komunitas menulis yang mana gitu, aku tidak pernah ikut komunitas menulis manapun, karena setahu aku komunitas belajar menulis itu baru booming 2 tahun belakangan ini, sementara aku udah tulis novel itu dari umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu. Nah kalau ditanya lagi idenya dari mana, idenya ini boleh sepertinya Mbak Unun ya, kita boleh masuk ke slide. Punten Mbak. Ya. Jadi sini akan saya bongkar semua behind the plot, bagaimana saya nulis 4 novel saya. Gitu. Jadi waktu Mbak Unun menghubungi saya gitu, minta saya sharing tentang teknik penulisan tuh saya cuma terpana gitu, karena saya nggak punya teknik menulis apapun gitu. Saya nggak pernah tahu apa itu outline, bahkan saya nggak tahu istilah plot twist sebelum saya nulis novel, sebelum saya publish novel. Gitu. Saya nggak pernah tahu istilah kerangka karangan atau apa. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kamu pakai outline nggak, kerangka karangan nggak gitu. Saya cuma diem aja, emang harus pakai gitu, emang harus pakai karena saya benar-benar nggak pakai apa-apa gitu. Yang ada di sini cuma oret-oretan aja, dan saya nggak tahu oret-oretan ini apakah termasuk outline. Ini oret-oretannya juga cuma tentang skema kejahatan aja. Skema kejahatan aja. Coret-coretan semua. Nggak bisa lah disebut kerangka karangan ini. Oke. Saya akan mulai nih ya dari Dark Princess. Boleh, Mbak Unun, next. Jadi ini Dark Princess saya nulisnya kurang lebih buku pertama dan kedua masing-masing 5 bulan. Jadi total 10 bulan. Dan Dark Princess ini saya kasih tahu, saya nulisnya itu tidak berurut. Bahkan saya nulis draft kasarnya dulu tuh di Dark Princess 2 gitu. Jadi saya tidak nulis dari Dark Princess 1 dulu. Saya justru yang kepikiran itu alurnya di Dark Princess 2. Cuma saya kan nggak mungkin tiba-tiba merilis langsung intinya seperti itu gitu. Saya harus mengenalkan si tokoh Dark Princess ini. Jadi saya bikinlah Dark Princess yang pertama. Ide Dark Princess-nya sendiri ini sebenarnya udah dari tahun 2013 waktu saya travel ke Hong Kong gitu. Dan murni hasil dari bengong. Saya bengong di Avenue Star, kayaknya enak nih tempatnya buat pacaran. Saya bengong di gedung-gedung tua, kayaknya ini bagus juga nih buat bikin cerita mafia. Itu bener-bener murni hasil bengong, berputar-putar aja di otak selama kurang lebih 6 tahun sampai saya ketemu Stiletto, saya tuangkan dalam bentuk naskah gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu terbit dari Princess 1-2 ini kok cepat terbitnya, ya cepat karena saya udah bikin yang keduanya dulu draft kasarnya, baru saya bikin yang pertama gitu. Jadi ini sebenarnya saya juga agak gambling ngeluarin Dark Princess ini. Saya waktu nulisnya pasti ada beban karena ini buku pertama gitu. Dan saya cukup berani mengambil buku itu di belakangnya bersambung ke buku 2 gitu karena pemula terus bukunya bersambung gitu. Saya karena pengen menguji bisa nggak sih gitu, bikin orang penasaran gitu loh. Tapi ya untungnya jadi saya ngirim ke Stiletto itu benar-benar meriang gitu, saya ngirim Dark Princess pertama gitu. Tapi ternyata setelah rilis tanggapan dari teman-teman circle cukup positif karena waktu itu kan pasti yang beli teman-teman circle dulu gitu.
tanggapannya cukup positif. Gitu, ada yang bacanya sambil di pesawat, sampai minta pilotnya puter balik kalau bisa gitu, jangan landing dulu. Ada yang bacanya sambil di Gojek gitu kan. Jadi ya cukup puas lah dengan Dark Princess 1-2 untuk ukuran buku pertama gitu. Next, boleh punten Mbak ke Aurora. Ke Aurora. Nah, ini Butterfly in Aurora ini. Ini ceritanya sangat banyak nih, sampai saya bingung harus mulai dari mana. Kalau ditanya ke saya di antara 4 buku, yang mana yang paling sulit ditulis, ya ini Butterfly in Aurora, biang keladinya. Gitu. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat, benar-benar blank, so nggak ada alur apa-apa. Saya cuma punya ide mau bikin cerita tentang wanita tunasusila, tapi saya nggak tahu plotnya harus seperti apa gitu. Jadi gimana ya? Ini saya mau bikin ceritanya tentang seorang wanita tunasusila namanya Xiaotie, kupu-kupu kecil gitu kan. Dia tuh harus lemah lembut gitu. Lemah lembut, bijaksana, visioner. Kalau si Dark Princess itu kan dia kuat secara fisik ya, bela diri, tapi jiwanya rapuh. Dan kalau misalnya Xiaotie ini si tokoh di Butterfly in Aurora, dia lemah lembut tapi harus bijaksana, mentalnya tangguh gitu. Jadi ajaib lah gitu. Dan saya agak kesulitan di sini karena saya ingat kata-kata Mbak Ovi bulan lalu, kalau misalnya kita menulis itu kan kita ada menuangkan unsur penulis itu sendiri ya ke karakter gitu. Sementara karakter Dark Princess masih lah mirip-mirip saya. Kalau untuk Xiaotie yang lemah lembut itu kan bukan saya banget gitu, belum sangat saya banget gitu. Jadi ya itu agak kesulitan. Sampai akhirnya saya dapat ide plotnya sendiri juga nggak sengaja. Ini unik banget pokoknya Aurora. Saya tuh kalau kerja di kantor itu kan pergi dari Bekasi jam 5 pagi sampai di Gatot Subroto jam 7 pagian. Tidur plek di meja ngimpi tentang plot-plot tertentu lah gitu. Akhirnya ya mimpi itu tentang tokoh-tokoh ini lagi berantem, akhirnya bangun teringat gitu, oh iya pakai begitu aja ya plotnya. Saya tulislah Aurora gitu. Baru mulai tulis, kena pandemi. Ini ada pertanyaan dari Kak Andre, sekalian nih saya jawab. Jadi kena pandemi gitu. Saya kerja WFH 24/7 seminggu gitu kan. Pokoknya tertekan, jadi saya block writer nih. Saya juga nggak tahu antagonisnya mau diapain, karena saya nggak mau antagonisnya cuma sekedar gila harta. Saya mau ada satu penyakit kejiwaan di sini, cuma saya nggak tahu mau kasih kejiwaannya itu apa skizofrenia atau apa. Jadi ini buntu. Kalau ada yang tanya saya apakah pernah block writer, pernah. Ini berbulan-bulan saya buntu ini Aurora. Terus tanpa sengaja juga saya punya temen namanya Dr. Catriwati Wacara Wong. Beliau adalah dokter asal Thailand yang praktik di Amerika. Beliau suka share-share tentang kesehatan dan tidak sengaja saya ketemu videonya tentang bipolar. Beliau ini tahu saya nulis buku Dark Princess, jadi beliau pernah bilang kalau misalnya kesulitan tanya saya aja. Ya, saya tanya lah beliau karena videonya bahasa Thailand nih, bipolar nih apa ya gitu. Sama nggak dengan kepribadian ganda gitu. Oh beliau menjelaskan oh tidak sama. Kalau bipolar ada episode maniknya sekian. Kemudian saya juga tanya tentang preeklamsia itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis gitu ke ibu melahirkan. Beliau jawab semua tuh free, nggak bayar, dan perbedaan waktu New York sama Indonesia masih beliau ladenin juga gitu. Jadi di situ saya tercerahkan sedikit, saya masukinlah unsur bipolar itu. Sampai di situ masih belum selesai. Jadi pandemi sedang tinggi-tingginya, pekerjaan juga sedang tegang-tegangnya. Saya di rumah kelamaan, saya sendiri juga emosi, marah-marah gitu sampai akhirnya saya karena banyak riset bipolar, apa saya sendiri ternyata pengidap bipolar ya gitu. Akhirnya saya udah nggak tahan lagi, saya minta tolong bantuan psikiater. Saya ingat banget Dr. Andreas Kurniawan. Saya minta tolong dok, saya ini novelis,
sedang riset tentang bipolar. Kok ngerasa gejalanya mirip saya, ya apa saya juga bipolar gitu. Akhirnya bicara-bicara, dokternya bilang, oh tidak, kamu normal gitu. Kalau bipolar tuh seperti ini. Jadi kalau mau buat novel, kamu harusnya memang ini. Beliau bikin bagannya, saya simpan sampai sekarang dari Dr. Andreas Kurniawan ini. Jadi saya mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang bipolar, tercerahkan sekali itu. Plotnya saya bongkar lagi. Bongkar dari awal, tengah, belakang, bongkar lagi ke awal gitu. Jadi ini berat banget ini bikin Aurora. Saya ingat sampai bolak-balik, sampai udah ada bukti terbit pun, kalau nggak salah itu juga masih ada kesalahan gitu kan. Tapi untungnya Stiletto mengerti saya banget ya gitu, fleksibel banget. Jadi pada saat PO udah direvisi, jadi hasil yang PO itu sudah dalam bentuk revisi sudah benar gitu. Jadi deg-degan juga nih si Aurora, saya bikin berantakan gimana ya gitu ya. Nanti tanggapan pembaca gitu ya. Kalau saya sendiri sih sudah terhipnotis ya, memang ceritanya sedih, melankolis, saya sendiri udah nangis gitu. Jadi ya termasuk stres juga lah gitu waktu ini rilis. Ternyata begitu saya mulai mendapat tanggapan yang udah mulai baca, cukup puas juga. Ternyata saya berhasil bikin nangis anak orang gitu ya. Karena ada yang cerita tadi awalnya tuh cuma baca iseng doang per malam habis nidurin anaknya, per malam 1 chapter lah gitu. Dari jam 9 nggak tahu keterusan sampai jam 3 pagi nangis-nangis. Sampai suaminya bingung, kenapa nangis gitu kan? Aku nggak marahin kamu. Gitu. Terus staff-staff di kantor juga nangis, sesungguhkan sampai bukunya basah gitu. Ada temen juga yang dia nggak cengeng gitu, dia nggak baperan, tapi dia pada bagian yang sedih itu dia kesel, bukunya dibanting lah gitu ke tembok, sampai aku di grup dimarah-marahin, kamu kenapa sih tega banget bikin kayak gitu? Aku dihujat, tapi dihujat dalam arti yang positif ya. Jadi ini semoga sekaligus menjawab pertanyaan Kak Andre, ini riset, oh pasti riset. Jangankan Aurora, semua buku pasti ada risetnya, selain Halu tentunya. Oke, boleh lanjut Mbak Nun ke Black Lotus. Nah, kalau Black Lotus ini terus terang saya nulisnya lebih enjoy karena bahannya banyak. Banyaknya ya dari kejadian nyata. Contohnya seperti pembunuhan sepasang kekasih di Taiwan, demonstrasi di Hong Kong tentang RUU ekstradisi, kemudian virus corona itu sendiri. Dan ini tuh sambil nulis Aurora juga aku udah bikin draft kasarnya gitu ya. Jadi ini lancar sekali sih, dan karakter Black Lotus sendiri sama aku yang mirip-mirip gitu, bukan wanita lemah lembut sekali gitu. Jadi ini lancar sekali bikin ini gitu. Cuma yang agak takutnya karena ini Black Lotus kan banyak mengenai kisah nyata. Tokoh-tokohnya sendiri pun nyata, Presiden Amerika, Presiden Rusia, Presiden China, Kepala Eksekutif Hong Kong gitu. Sebenarnya sih agak takut juga gitu. Makanya saya udah samarkan semua di sini nama-namanya gitu. Dan kisah pembunuhan kekasih Taiwan itu juga ya dibelokin sedikit lah, nggak sama gitu. Dan virus itu sendiri, si COVID itu aku nggak pakai nama COVID, aku pakai bahasa Yunani yang artinya sama, mahkota juga, Stenocovirus. Dan aku juga nggak mau mencantumkan timelinenya 2020, aku cuma ngambil umur dari tokoh terakhir Aurora ke Black Lotus. Jadi kalau misalnya diukur waktunya itu udah lebih dari 2020 gitu. Jadi tidak ada masalah dengan Black Lotus, dan Black Lotus ini mungkin buah dari konsistensi aku juga gitu. Karena akhirnya yang buku-buku awalnya dibeli cuma antara teman-teman circle, akhirnya bisa dibeli juga teman-teman di luar circle gitu. Sampai akhirnya kaget juga tiba-tiba nggak tahu dari mana kok masuk nominasi Scarlet Award ya gitu kan, sebagai salah satu thriller terbaik, walaupun nominasi tapi ya seneng sih gitu, nggak nyangka aja itu ya buah dari hasil konsistensi selama ini gitu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, aku mau kasih bocoran spoiler buku kelima. Ini tadi judul presentasinya Behind the Plot. Buku kelima aku judulnya juga Behind the Plot. Ini novelnya kalau aku kasih bocoran sedikit, ini juga menguji kekuatan aku sendiri sebagai penulis.
Jadi di sini ceritanya tentang ada web novel yang penulisnya namanya Mr. Plot gitu. Dia banyak jutaan, viewernya udah jutaan, banyak penggemar gitu. Tapi ada salah satu agen MSS yang mencurigai itu, ini kayaknya nggak mungkin lah gitu. Apa cuma sekadar terinspirasi dari kisah nyata. Ini pasti pelakunya adalah penulis itu sendiri. Dan kenapa ini menguji kemampuan aku sebagai penulis? Karena aku harus bikin cerita di dalam cerita. Gitu. Aku harus bikin plot di dalam plot mengenai naskah ini. Jadi aku bikin plotnya tuh bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Makanya aku sampai pikir ini gila nggak ya kalau udah selesai gitu kan. Tapi ya ini untungnya sudah selesai, sudah finishing, dan kemungkinan aku akan kasih PR ke tim Stiletto akhir Agustus ini. Oke, untuk slide-nya segini ya. PR-nya banyak loh sebenarnya Stiletto. Ini aja nih yang buku-buku ini nih ya, yang buku-buku cerita aku SMP. Banyak temen nanya, ini nggak mau diterbitin gitu ya. Oh, aku akan terbitin suatu hari gitu. Aku remake dulu karena ini kan udah jadul banget gitu. Jadi Stiletto ini aja masih segini, belum yang ada di kepala gitu kan. Jadi tenang aja, kerjaan dari aku banyak nanti gitu. Thank you, Mbak Olive. Iya. Boleh tuh diterbitin semua. Boleh, aduh kalau waktu ada sehari lebih dari 24 jam ya aku tulisin. Ini segini. Ini yang SMP, SMA. Belum yang di kepala. Iya. Iya, gitu. Jadi ini aku juga menekankan dalam menulis sendiri aku nggak terlalu punya rencana ya. Dulu kalau misalnya ditanya tahun 2019 Dark Princess akan dibawa kemana, aku juga nggak tahu gitu loh. Tadinya aku mau tuh Dark Princess, udah putus Dark Princess aja. Si Aurora ini tuh nggak ada hubungan sama sekali dengan Dark Princess. Tapi ternyata begitu ngetik mengetik mengalir sampai jauh ternyata berhubungan gitu. Sekarang kalau ditanya mengenai buku ini akan dibawa kemana, untuk Benang Merah Dark Princess, Aurora dan Black Lotus sendiri aku akan bikin heksalogi 6 buku gitu ya. Sampai di sini mungkin aku akan cuti thriller dulu, aku akan ganti genre dulu ke genre lain gitu. Karena aku sendiri nggak pernah mematok aku tuh penulis genre thriller, nggak mau, karena aku bisa nulis genre ya di luar thriller juga. Aku bisa nulis selama fiksi ya, bisa nulis cerita silat kalau bisa. Kalau misalnya kok cerita silat seperti Koping Ho booming lagi, aku juga bisa bikin cerita drama kehidupan, drama musikal juga udah idenya gitu loh. Atau cerita-cerita tentang politik kerajaan itu juga udah ada idenya gitu. Jadi aku nulis apa aja lah, nggak pernah membatasi aku akan di genre thriller gitu, tidak. Itu bagi aku tuh nulis tuh bebas. Udah seperti apa ya nulis itu? Udah merah darahku putih tulangku lah. Jadi kalau udah orang-orang tuh mikir nulis itu tuh gimana ya? Orang mikir tuh kayak napas makan, aku juga napas makan dan butuh nulis gitu. Jadi kalau misalnya aku nulis novel utama nih untuk Stiletto, berat kan, pasti ada bosennya. Aku me time-nya dengan cara apa gitu. Kalau penulis lain mungkin me time dengan cara makan, pergi ke kafe, nonton. Aku me time-nya dengan cara menulis juga. Nulisnya tapi nulis yang enteng, misalnya anime fanfiction, karena aku agak wibu sedikit gitu. Karena fanfiction itu aku nulis nggak perlu pakai mikir, kalau buat aku nggak mikir gitu. Jadi aku ya memang itu udah bagian dari diri aku ya gitu nulis. Jadi kalau teman-teman circle aku udah tahu misalnya hari libur mau me time nyantai seharian di rumah. Mereka udah tahu kamu mah me time juga nulis gitu kan. Jadi udah pada tahu lah. Gitu. Ya boleh kembaliin ke Mbak Luna, mungkin ada yang mau sharing-sharing teman-teman. Aku sih nggak mau membicarakan aku ahlinya ya, aku cuma sharing aku otodidak gitu, pengalaman aku sebagai penulis selama ini. Oke, Mbak Olive. Iya. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung aja raise hand. Tapi sebelum itu mau nanya nih sama Mbak Olive. Kok bisa sih Mbak, nulisnya itu bermodalkan halu, tapi bisa menjadi suatu karya yang benar-benar alurnya itu terstruktur seperti itu gimana sih Mbak Olive? Gimana ya? Ini kalau ditanyain aku dibandingin penulis tuh aku sebenarnya lebih orang tukang bengong atau pemimpi gitu ya.
Jadi gini, Mbak, aku dulu waktu SMP pernah baca di perpus mengenai kekuatan pikiran gitulah ya. Jadi di situ ada risetnya memang pemain basket dibagi 2 regu, yang satu latihan secara fisik selama 2 minggu, yang satu latihan di otak gitu secara selama 2 minggu. Jadi mereka latihan di otak nanti kalau di dribblenya gimana, gitunya gimana gitu. Dan begitu dibuktikan pada saat pertandingan kemampuan mereka tuh sama. Jadi melatih dari pikiran itu bisa gitu. Dan aku menggunakan itu tuh selama ini tuh pikiran ya banyak. Jadi bengongnya bukan bengong kosong ya gitu Mbak Luna. Jadi aku selalu memang udah otomatis. Jadi kalau mungkin ada yang udah baca Dark Princess di sini di situ kan diceritakan kalau Dark Princess-nya itu dan itu dia kan dilatih membunuh dari kecil, ketagihan otaknya itu. Jadi walaupun dia nggak nembak secara fisik, dia selalu latihan nembak itu di otak. Ya aku semacam seperti itu. Bukan latihan nembak ya. Aku latihan plot itu di otak. Jadi namanya latihan menulis itu atau mencari cerita plot itu nggak harus dalam posisi duduk manis depan layar komputer kosong tuh tidak gitu. Di mana tuh bisa dilakukan itu di otak. Jadi aku udah terbiasa multitasking juga. Aku tuh bisa ya misalnya lagi kerja, lagi nyetir atau bahkan aku lagi bicara seperti ini pun bagian otakku yang lain tuh udah mikirin plot. Itu udah kebiasaan aku gitu loh. Udah ya halunya memang begitu ya, human ya namanya ya gitu. Cuma ya iya gitu. Jadi kekuatan pikiran itu yang aku pakai gitu. Jadi dimanapun, kapanpun, ya aku memang udah mikirin plot. Lagi bengong apa tuh juga mikirin plot. Nggak harus nunggu di depan komputer aja gitu mikirin plot itu. Gitu kira-kira Mbak Luna. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung raise hand. Boleh di-on kan mic-nya. Aku boleh nggak nanya? Nanya. Boleh. Monggo. Monggo Ibu. Boleh. Susah-susah. Kita mirip banget, cuman kan kita beda zaman ya. Kita beda zaman. Kalau aku dulu juga dari kecil SD udah baca, tapi kan karya-karya pujangga zaman dulu yang mungkin Mbak Olive belum baca ya. Nurbaya CS itu aku dari kecil udah bacanya. Aku Mara Rusli aku masih tahu Bu. Iya, Mara Rusli aku masih tahu. Nah, aku dari kecil memang begitu. Jadi memang nggak bisa itu nulis remaja dan sebagainya gitu ya. Terus itu terasah lagi di SMP. Di SMP cuma bisa majalah dinding kayak gitu. Dan waktu itu malah masih bisa bikin puisi, sekarang malah enggak. Nah, yang seperti jadi udah emang suka gitu loh. Gimana ya? Aku dari kecil tuh memang udah suka. Cuman setelah bekerja full sampai karena bekerja juga kuliah juga, jadi full. Pokoknya nggak ada bacaan itu novel dan sebagainya. Kecuali kalau memang yang benar-benar kayak Ronggeng Tubuh Paruk, yang gitu-gitulah, yang setara itu aja, itu baru aku baca. Nah, baru pensiun. Ada waktu, jadi terlambat ya. Itu tidak ada kata gitu, terlambat Ibu. Nah, itu karena mungkin karena bacaannya itu jadi pikiran kan juga ngeplot ya, bahwa kalau kita mau bikin novel itu ya kayak gitu loh. Jadi sampai akhirnya bikin yang buku-buku pertama itu. Nah, sekarang setelah itu aku ikut-ikut kelas-kelas membuat penulisan kelas-kelas penulisan itu loh. Aku malah bingung ada ada teorinya. Ada teorinya tuh malah bingung. Yang ini yang mana, yang ini yang mana. Padahal waktu nulis mah tenang-tenang aja itu mau pop berapa kan kita santai aja kan. Nah itu dia, justru setelah ikut kelas-kelas aku tambah bingung. Betul, aku juga gitu. Katanya suruh bikin plot apaan yang bagaimana. Iya, aku sama loh kayak Bu Atun, kalau dikasih kayak gitu-gitu emang harus bikin gitu kan, malah bingung. Terus itu bagaimana sih? Kan itu, aku kalau nulis yang tak catat. Nah, kebetulan bedanya aku males banget nulis tangan.
Jadi jadi dulu tuh aku sama sekali nggak pernah bikin diary itu karena memang ada itulah pembuat diary ada hal yang sangat negatif tentang diary. Jadi aku nggak berani bikin. Jadi pokoknya adalah jadi ada kisah justru karena punya diary semua diungkapkan di situ, dia nggak bisa ngomong ke orang, justru malah setelah meninggal bikin ini yang kan terus dibaca orang kan. Iya. Ternyata begitu. Nah, yang bersangkutan itu jadi stres berat, malah jadi nggak ada. Jadi aku nggak mau lah, biarin udah, pokoknya semua kesakitanku ya aku rasain sendiri iya, gitu. paham. Jangan sampai gitu. Nah itu, jadi sampai sekarang nggak pernah punya itu yang namanya nulis, males. Cuman kalau nulis itu yang tak catat tokoh-tokohnya, soalnya ntar kalau udah sampai di bawah, aduh itu namanya siapa? Itu juga saya juga begitu. Ya kan, aku sampai bingung kan, aduh itu namanya siapa bang? Aduh balik lagi tak cariin gitu lah, makanya baru tak catat. Terus apa namanya tentang dia, emosinya apa gitu. Nah yang kayak gitu baru tak catat. Sekarang punya catatan itu lah, lumayan gitulah. Kalau yang itu, nah jadi kayak gitu. Jadi ternyata ya kalau kita udah dari sononya dari kecil itu kayak gitu. Tapi aku sekarang tetap sih ikut kelas-kelas nulis gitu biar kalau ditanya biar ditanya gitu ngerti gitu ya. Dan kita nggak stuck gitu ngalamin stuck kan karena kita nggak, plotnya tuh cuman di otak terus ketimpa masalah lain. Jadi tetap sambil browsing gitu. Jadi kita memang sama loh Mbak, kali kita bintangnya sama ya. Aku udah 5 Januari. Aku 11 Januari udah pasti Capricorn sih, Bu. Oh masih ya, terakhir tapi Capricorn. Kan. Iya. Terakhir kan? Capricorn. Terakhir Capricorn kan, udah mepet-mepet Aquarius kan? Iya. Udah mulai ketularan. Jadi gitu Mbak. Iya, ngerti Bu. Makanya kalau misalnya teknik penulisan itu tuh emang sebenarnya kan harusnya membantu kita ya. Memang harusnya seperti itu. Tapi kalau buat aku sendiri itu malah jadi buat pemula ya, kalau menurut aku pengalaman malah jadinya kepikiran. Jadi belum apa-apa mulai outline dulu, kerangka karangan dulu ya. Gitu. Ya itu dia. Nah, itu malah bikin bingung loh. Gitu aku nggak bisa. Sama. Iya. Sama. Jadi aku nggak bisa juga. Aku punya temen. Jadi banyak Bu temennya kok. Aku juga pernah ngelihat wawancara Ika Natasha ya, penulis Ika Natasha. Beliau juga info katanya nggak pernah pakai outline. Jadi dia mau menulis itu ya biar tokoh itu punya takdirnya sendiri, dan dia sendiri juga kaget takdir tokohnya seperti itu gitu. Jadi dia sendiri juga nggak pakai outline. Jadi kita punya teman banyak kok Bu, penulis-penulis besar gitu ya. Terus sama kendala, sama aku juga bincang, ya gimana Bu? Jadi itu ya waktu aku bikin tulisan itu kan karena kebanyakan, terus jadi tak potong jadi buku satu. Ternyata itu malah timbul ide yang beda, tapi masih dalam rangka itu gitu. Betul. Terus nanti terakhirnya itu nggak sama. Kalau plot dibikin dari awal, outline-nya kan kayak kita udah harus tahu dari awal, padahal kan berubah gitu. Kayak aku sendiri Aurora, aku nggak mau bikin berhubungan dengan Princess, tiba-tiba berhubungan tuh biang keladi semuanya. Iya, itu dia makanya. Iya. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya sih itu kan memang membantu teknik itu, tapi kan nggak harusin kita mau pakai hayo nggak, ya udah gitu, nggak ada ketentuan kita harus pakai gitu. Dan aku juga banyak bicara juga sama penulis yang di Wattpad yang baru mau mulai nulis. Ini mereka bingung kalau berhadapan dengan komputer itu, Word kosong itu, mereka udah mikir duluan. Kata pertamanya apa ya pada suatu hari, pada zaman dulu kala, ya jangan begitu, ya itu kayak SD, ada. Kayak zaman SD kan pasti pada suatu hari. Gak akan ada. Jadi kalau aku nulis itu tuh aku udah ngebayangin di benaknya kuat gitu. Ya misalnya Bu Atun pergi ke pasar gitu, udah kebayang di aku, barulah aku tulis gitu loh. Aku juga mengutip nih, ada satu kutipan Red Bradbury. Jadi
kita tuh mesti stay drunk while you writing. Jadi kita mesti tetap mabuk pada saat menulis gitu loh. Jadi menulis itu nggak usah dipikirin, tulis aja dulu karena itu nanti berkembang. Dipikir-pikir ya malah nggak jadi gitu. Dan kata Dan Brown juga penulis Da Vinci Code itu bikin aja draftnya yang paling nggak masuk akal pun ditulis aja gitu loh. Nanti baru kita pilih-pilih. Aku sendiri nih bikin Dark Princess dan Aurora, mungkin yang sekarang udah baca ya mereka taunya akhir Dark Princess seperti itu, padahal aku udah bikin alternatifnya banyak gitu. Dark Princess-nya ntar tewas lah gitu, Dark Princess-nya kembar lah gitu, ada. Tapi kan aku pilih-pilih yang mana ya yang biar nggak kayak sinetron banget gitu. Ya, jadi aku pilih lah yang sekarang gitu. Jadi kalau untuk teknik, terus terang aku sendiri nggak tahu Bu ya teknik canggih-canggih itu sama kita Bu. Itu Bu Atun. Iya. Iya. Ya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama Bu Atun. Baik, terima kasih Bu Atun. Sama-sama. Untuk rekan-rekan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh dong tanya? Iya, Silakan, Kak April. ya Kak April ya. Iya, permisi. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama tuh, waktu sebelum nulis buku ini tuh sebenarnya pernah kayak nerbitin cerpen atau puisi atau prosa gimana gitu nggak? Maksudnya mungkin barangkali di webpad atau apa gitu. Terus yang kedua, waktu penulisan buku yang ada bipolarnya itu, Kak Olive tuh sempat riset ke pasiennya juga nggak atau gimana gitu? Iya deh. Oke. Iya, sama-sama. Jadi kalau sebelum nulis buku ada nulis puisi nggak ya? Ada nulis puisi tapi buat simpenan pribadi aja sih. Kalau nulis cerpen, terus terang ya, aku nulis cerpen tuh jadinya nggak pendek, jadinya malah kepanjangan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngajak lomba cerpen tuh, aku udah stres duluan, aduh dibatasin 2.000 kata, aku nulisnya gimana gitu. Kalau udah kepanjangan, potong lagi gitu kan. Itu pusing, tapi akhirnya iseng-iseng pernah iseng sih, jadi teman udah ngajakin terus nih, iya oke ikut gitu kan, ikut. Jadi waktu itu cerpennya dari Interpedia ya, tingkat Asia Tenggara, ya udahlah aku bikin cerpen, plek setengah jam jadi gitu kan, terserah lah gitu menang nggak menang. Nggak taunya malah masuk 12 besar terbaik. Itu aku bikinnya juga cuma salah-salah setengah jam gitu. Itu juga cerpen itu ya dibikin pada saat aku lagi di waktu senggang saat bikin Black Lotus. Tapi kalau sebelum nulis buku 4 ini ada cerpen terbitin di mana, nggak ada loh Mbak. Aku tuh nggak berprestasi gitu. Wattpad sendiri ada juga baru setahun belakangan karena aku punya banyak sampah tulisan fanfiction daripada mendep di komputer, aku taruhlah di Wattpad gitu. Dalam waktu setahun followernya udah 220 lebih dan viewersnya udah ribuan lebih. Mereka minta terus dibikinin fanfiction gitu. Bahkan ada pembaca dari luar negeri, biasanya dari Arab, mereka minta izin boleh nggak aku terjemahin ke bahasa Arab, ya aku bilang kasih terserah kalau mau terjemahin karena itu kan bukan genuine dari aku ya tokoh-tokohnya. Jadi ya itu yang Mbak April yang pertama. Kalau yang kedua mengenai bipolar itu memang terus terang aku nggak ada ya apalagi waktu itu pandemi ya kan bikinnya ya Aurora, aku nggak ada bisa ketemu orang bipolar secara langsung gitu kan. Ya aku paling pasti dari googling dan sampai aku sendiri ke psikiater gitu kan tanya gitu. Jadi itu benar-benar murni risetnya tuh tidak sampai langsung ke penderita bipolar gitu. Tapi kalau mengenai riset sih ya sekarang kan zaman udah canggih ya Mbak April. Dulu zamannya Popingho aja beliau cuma riset itu dari peta gitu loh. Apalagi sekarang kan udah googling. Aku sendiri keluar negeri juga ya paling baru sebatas Singapura, Hong Kong, tapi aku ada bikin di Taiwan itu ya aku ada dibantu juga sama teman-teman yang tinggal di Taiwan, sama aku juga dari Google Map gitu. Ya, jadi kalau untuk ini yang bipolar memang aku tidak langsung ke penderita bipolarnya gitu. Semoga menjawab Pak April. Semoga puas ya. Terima kasih. Ini Mas Vin ngangkat tangan nih. Mas Vin aku takut nih. Mas Vin yang ngangkat tangan. Monggo Mas Vin. Ya, Mbak. Iya, sama-sama. Iya. Boleh nih nanya. Iya. Aku panas dingin kalau Mas Vin yang nanya. Yang tadi mengenai outline dan panser ya, berarti ada catatan beneran. Ya.
Ya jadi kan sama sih aku juga kayak Mbak Olive gitu kan. Nulis itu menggunakan ya kayak Panzer gitu. Jadi Panzer itu kan kita nggak ada outline-nya di depan, di belakangnya. Jadi ada, ya. outline itu sifatnya hanya untuk garis besar aja tuh. Karena Ya. dalam nulis itu kan kalau buat saya pribadi itu lebih ke unsur surprise gitu ya. Sama Betul. kayak dulu kita tuh mungkin suka denger radio itu kan yang jadi menarik itu kan unsur surprise-nya. Kita tuh nebak lagu gitu. Lagu selanjutnya kan kita nggak pernah tahu apa yang mau diputar sama radio tersebut gitu kan. Atau kita dulu mungkin beli kaset gitu kan. Beli kaset kan masih dibungkus. Lagu selanjutnya 1 kedua tuh nggak tahu gitu kan. Tapi serunya di situ sih. Jadi kita tuh benar-benar dulu tuh kalau beli kaset itu 12 lagu itu didengerin bener gitu. Kalau sekarang denger Spotify nggak enak dikit 5 menit cabut ganti. Nah, akhir-akhir ini tuh kan aku belajar outline gitu kan, dan belajarnya juga yang penulis-penulis udah tinggi dan mahir gitu ya, kayak mungkin kita kenal buku Save the Cat-nya Jody Renner gitu kan, terus How to Write Killer Thriller-nya Jody Renner, Jessica Brody yang tadi sebelumnya, yang ini Jody Renner. Itu coba aku terapin tuh di buku yang rencananya mau tulis kan. Jadi semakin aku tahu ilmunya tuh kok jadi makin nggak bisa nulis gitu. Jadi tekniknya itu kan ya. Jadi ibaratnya kok udah tahu gitu belakangnya, kalau udah tahu belakangnya ngapain nulis gitu kan. Karena kita juga kan butuh adrenalin junkie kita buat nulis. Betul. Gitu. Biar tahu gitu belakangnya kayak kita gimana. Sendiri terhipnotis dengan tulisan kita gitu kan. Nah, kemudian kan apalagi saya misalkan nulis 4 buku ya, 1 buku yang di stiletto, 3 buku yang di luar stiletto. Nah, itu tuh genrenya sama semua gitu kan. Pada akhirnya saya mengalami yang namanya kejenuhan dalam menulis cerita yang genrenya itu aja gitu kan. Kemudian saya coba nulis cerita lain tapi kok rasa-rasanya tetap nggak berhasil juga menyelesaikan novel itu gitu kan. Nah mungkin dari Mbak Olive ada tips nggak, misalkan gimana saya bisa tetap konsisten nulis di genre yang memang saya pahami gitu. Jadi biar nggak mentok gitu, karena pertama jenuh, terus kedua udah tahu ilmunya, ketiga ya it's very boring gitu kan untuk konsisten di dunia itu gitu. Gitu. Kalau buat Mas Vin sih, Mas Vin juga bukunya udah keren banget. Ya, kalau buat aku sendiri sih, makanya sampai sekarang aku juga belum tertarik ikut kelas outline manapun. Bukannya karena aku sombong ya gitu, karena aku takut kepengaruh gitu loh. Karena aku orangnya bebas juga, aku nggak mau kayak seperti kata Kak Andrian tadi, banyak batasan-batasan, aku tuh nggak mau. Itu kan sesuatu yang menyenangkan, yang seperti kata Mas Vin, itu kita harus ada surprise, kita sendiri terhipnotis gitu loh. Justru karena surprise itu yang menjadikan buku kita tuh bernyawa gitu. Aku lebih suka buku aku tuh bernyawa daripada ya penuh dengan teknik nulis outline gitu untuk apalah gitu kan. Orang juga baca buku itu kan terakhirnya ya gitu kan, yang udah dipublish, bukan baca outline-nya gitu. Jadi kalau buat Mas Vin sih, bagaimana ya biar tetap konsisten ya, kejenuhan ya pasti ada ya Mas Vin. Tapi kalau misalnya kita pribadi nggak, misalkan kan udah nulis 4 novelnya, ceritanya mungkin genrenya sama nih gitu. Iya. Kalau aku sendiri memecahnya gimana? Memecahnya ya. Nah itu aku juga nggak aku rencanain sih ya, Mas. Next gitu bukunya tuh ya tetap di genre itu, tapi kita bisa tetap semangat nulisnya gitu. Itu udah passion aku sih yang nulis. Jadi kalau ditanya itu udah kayak kebutuhan gitu loh. Jadi kalau nggak nulis tuh kayaknya tuh nggak bisa gitu loh. Mungkin kayak orang ketagihan tuh gimana gitu ya. Jadi ya tetap sih aku suka gitu loh. Kalau misalnya Mas Vin kejenuhan ya gimana ya Mas ya. Mungkin Mas Vin kalau aku bilang sih, kalau aku ya nggak usah terlalu diinin. Makanya aku nggak mau ikut kelas-kelas menulis karena aku nggak mau. Aku orangnya kan idealis Mas gitu loh. Aku nggak bisa nanti ikut kelas menulis. Oh harus begini outline-nya, harus begini kerangka karangannya gitu. Aduh aku nggak bisa kayak gitu. Jadi selama ini udah bebas begini ya bebas begini gitu. Jadi diri kita sendiri aja. Jadi kalau misalnya Mas Vin udah ngerasa ini kan ilmunya udah dapet, tapi ya udahlah Mas, tetap jadi diri sendiri Mas Vin aja lah gitu. Gak usah terpaku sama outline-nya atau apanya gitu ya. Kita tahu sih penulis yang lain-lain itu sudah besar gitu ya. Tapi kan pasti mereka juga ada, kan penulis itu kan juga seperti Dewi Lestari juga, dia juga otodidak sendiri gitu kan, sampai akhirnya bisa mengajar gitu. Kalau outline gitu enggak sih Mas. Aku sampai saat ini makanya aku masih idealis. Ya karena itu aku masih menikmati nulis nih sampai sekarang
5 buku udah genre action thriller ini gitu. Semangat Mas. Ya nggak usah berpaku sama batasan-batasan outline itu lah Mas. Idealis aja, serius buku Mas tuh udah keren yang selama ini ada gitu. Iya. Ya pas mendalami outline itu malah jadi ya kita nggak seru, betul. Nggak seru. Mas Win jalan-jalan aja dulu. Boleh tuh jalan-jalan dulu Mas ke Hongkong, ayo Mas. Kita cari setting tempat kejahatan. Refreshing. Kalau genre tuh emang itu kayaknya mereknya kita gitu ya. Kayaknya susah gitu loh ninggalin genre. Tapi ya gaya penulisannya aja yang lain. Makanya jalan-jalan Mas. Aku lebih suka di ini sih Mas Vin, bayangan kita sendiri aja benak kita kuat sih gitu loh. Jadi nggak terlalu mikirin ini. Ya aku sama kayak Mas Vin, oret-oretan misalnya dia melarikan dirinya ke Uganda dulu, terus ntar ke mana dulu. Ya gitu doang, coret-coret. Melarikan dirinya kemana, kejahatannya enaknya gimana dulu ya, nyolong dulu apa dulu gitu. Nggak ada outline rapi Mas gitu. Nggak ada, sampai buku kelima ini nggak ada, dan aku kira nggak akan pernah ada aku bikin outline begitu. Gitu. Ya Mas Vin, semoga puas ya Mas. Thank you jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada lagi mau sharing-sharing? Ya Kak Andre, aduh. Silakan Kak Andre. Iya. Aku tuh penasaran sebenarnya, waktu itu mungkin belum sempat nanya sama Kak Olive langsung. 4 ini kan saya dulu dibohongi sama Kak Olive. Ngomongnya ini nggak berhubungan, ternyata tuh ini kok ternyata universe yang sama. Nah, covernya 4 buku ini Kak, itu sebetulnya di konsep sama Kak Olive sendiri atau sama tim Stiletto ya waktu itu? Karena kan lanjut. Karena kan ini kan sama-sama hitam nih belakangnya hitam. Apakah emang ini menandakan di satu universe yang sama, dan yang kelima nanti sama lagi nggak atau beda gitu? Oke. Kalau Dark Princess yang pertama itu dibantu tim Stiletto, tapi aku juga minta revisi waktu itu. Sisanya aku minta tolong adikku sendiri yang dia kebetulan juga desain grafis, dan aku yang bikin konsepnya gitu loh. Aku mau yang ini begini, di bawahnya itu gedung Hongkong misalnya. Terus aku mau yang Aurora kupu-kupunya begini. Terus Black Lotus-nya begini, ratanya dan muncrat darah dikit, itu semua aku gitu. Memang ini bukunya ya kalau misalnya Kak Andre bingung tiba-tiba dibohongi, ya kayaknya emang aku sendiri juga nggak tahu Dark Princess 2 itu akan nasibnya kemana. Seperti kata Mas Pin tadi, aku sendiri surprise gitu loh. Si Aurora itu biang keladinya gitu loh. Aku tadinya bikin nggak mau berhubungan, tiba-tiba ya jari udah mengalir gitu loh. Berhubungan ya udahlah gitu kan. Gitu. Ya gara-gara dari itu jadi adalah Black Lotus lagi. Dan ini adalah buku kelima, dan rencananya aku bikin pamungkas nanti di ke-6 gitu. Jadi dibikin agak gelap-gelap ya untuk menandakan memang ciri khasnya kali ya, action thriller gitu. Biasa kan juga kayak Daniel Steele juga ada ciri khasnya warna-warni, Sandra Brown gelap gitu. Tapi nanti kalau misalnya aku rubah genre di luar thriller, ya mungkin aku bikin lebih terang gitu loh Pak. Iya. Memang aku sendiri yang konsepnya. Kalau ini sorry satu pertanyaan lagi nggak apa-apa? Kalau tadi kan tokoh utama kan Olive banyak bandingin sama diri sendiri deh. Bukan diri sendiri. Kalau tokoh-tokoh sampingannya gitu ya, misalnya ini ada beneran nggak atau bener-bener hantu juga gitu? Jadi kalau kemarin kata Kak Ovi kan beliau kan Kak Ovi memasukkan unsur dia ke tokoh. Kalau aku tuh tokoh-tokoh aku ini ya dari utama sampai pendamping itu semacam kayak karakter aku yang terpecah-pecah gitu loh Kak Andre. Gitu. Oke, ada masuk. Iya, karakter terpecah. Iya, jadi mungkin kalau Dark Princess ya keras kepalanya gitu kan. Mungkin yang Black Lotus bandelnya atau apanya, terus mungkin sisi Inspektur Lin-nya itu sisi mungkin wise-nya aku, itu karakter aku yang dipecah-pecah gitu. Dari diri sendiri, siap. Iya. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Makasih Kak Andre. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Belum ada? Aku boleh nanya nih Kak Olive. Iya. Kan tadi di usia 13 sampai 14 nih,
udah ketemu tema tentang prostitusi itu boleh di-share nggak sih dari mana sih? Kok bisa dari mana? Aku dari Bengong juga, gitu loh, Mbak. Aku dari Bengong semuanya, Mbak. Gitu. Jadi ya tema prostitusi di kapal pesiar ya ini ada. Ini waktu itu juga udah bikin anak-anak nangis di kelas gitu. Dewasa sebelum waktunya, iya Kak, iya. Iya, jadi aku nggak tahu Mbak ya kalau ditanya ide itu dari mana. Emang muncul begitu aja, mungkin karena kebanyakan bengong kali ya gitu. Jadi kadang ya itu udah ketagihan tadi itu kan, ketagihan membuat plot gitu. Jadi kekurangannya ya kadang sampai kalau udah kebanyakan berangan-angan sampai nggak tahu lagi aku yang nyata yang mana, yang enggak yang mana ya gitu. Jadi itu murni bengong, aku juga nggak tahu, pokoknya pengen aja bikin begitu, apapun yang kepikiran tuh bikin, dan bikinnya itu juga ya itu berantakan, tidak berurut, jadi berantakan kan saking banyak bikin draft berantakan kan akan jadi satu cerita utuh gitu kan, ya itu nanti baru disambung gitu. Ini kalau ditanya masalah ide-ide, aku juga nggak tahu, ideku tuh banyak. Makanya mungkin karena banyak mengamati gitu kan, mungkin banyak ya kita nonton atau apa sama mengamati di sekitar kita. Dan aku sendiri orangnya juga cukup bisa mengingat mimpi gitu kan. Jadi kepingan itu tuh dikumpulin sampai akhirnya jadi sebuah cerita. Seperti Dark Princess sendiri, ide bomnya itu aja aku inget dari aku nonton MacGyver waktu kecil gitu, itu aja masih inget gitu. Jadi kepingan itu tuh yang dikumpulin dipakai sedikit sampai akhirnya jadi sebuah ide baru gitu. Bukan plagiat ya, itu kita modif sendiri gitu. Itu kira-kira maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Olive. Iya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan Raisen. Mbak Weni boleh. Ya Ci Weni kemarin ada nanya-nanya juga. Kita japrian. Halo. Halo, Ci. Saya masih terpesona gimana bisa bengong itu dapatkan ide cerita. Kalau aku bengong langsung tidur, pluk nggak bangun-bangun soalnya. Gitu. Ya aku pernah baca Ci, ya jadi alam bawah sadar kita itu pikiran itu luar biasa ya. Kalau misalnya kita ada masalah cukup minta aja alam bawah sadar kita, jadi pasti nanti akan tunjukin jalan sih. Buktinya aku dapet plot Aurora itu beneran dari ngimpi di kantor tuh jadi gitu loh. Gimana ya? Ya aku lebih maksimalin kekuatan pikiran itu sih Ci, gitu loh. Ya bengong tanpa sadar pokoknya. Ya, itu memang yang aku alamin. Kalau misalnya orang hobi makan bikin, nanti mau makan pizza, nanti habis itu makan sushi. Kalau aku tuh mikirnya udah, misalnya ngeliatin orang belok kemana, ini belok ke sini, mungkin nanti ada ketemu ini. Itu udah begitu, udah otomatis gitu loh. Misalnya kalau ini restorannya sepi, kok restoran yang ramai itu kenapa ya, salah strategi marketing atau pesugihan. Itu jadi udah bikin cerita gitu loh di otak gitu loh. Jadi ya udah otomatis sih Ciweni gitu. Mengalir aja gitu ide-idenya. Dan kalau masalah detail gitu kan, ya misalnya kan tokoh ya, misalnya kayak di sini kan ceritanya Dark Princess misalnya menikah gitu. Ya misalnya kalau misalnya dia punya anak, berarti anaknya ya harus mirip-miripin sama orang tuanya, gitu. Jangan dibeda-bedain gitu. Misalnya Chinese menikahnya sama Chinese, nggak mungkin kan anaknya jadi misalnya negro gitu. Itu konsisten di situ juga sih Ci gitu. Kayaknya harus kumpul supaya ketularan itu apa? Bengong menghasilkan ide. Setuju nggak Bu Atun ya sama-sama Capricorn semua ini? Ini dari Kak Ovi, Sydney Sheldon. Oh, aku juga baca Sydney Sheldon. Aku suka banget itu. Kayaknya emang itu apa otak kanannya amat sangat terasah itu Mbak Oli. Ya, karena daya khayal, daya apa itu tuh ada di otak kanan. Jadi otomatis kita kayak saya kan naik bis macet pokoknya naik kendaraan macet pasti orang ngamuk ya. Kalau saya malah lihat-lihat gitu. Bener di otak saya tuh kalau orang-orang itu ngapain, orang-orang itu tuh pada pergi. Pasti salah satu ada yang kabur dari rumah, ada yang ya kan macam-macam kan. Nah, aku tuh kayak gitu sampai orang bus ketawa ngakak. Makanya ngapain sih kalau macet marah-marah, kalau macet tuh banyak. Jadi kayak juga temen yang baru belajar mobil, aku stres nih.
karena dikelilingi motor, selip-selip. Kalau aku bilang tenang aja, bayangin aja tuh, kamu tuh princess, motor itu tuh cuma pengawal, bukan jalan gitu loh. Jadi betul. menghayal itu membantu juga sih kehidupan sehari-hari gitu. Ya seperti itu. Iya. Kalau jadi memang karena terbiasa seperti itu, jadi kita banyak maunya gitu. Kayaknya tuh kalau kita nulis malah banyak maunya loh. Karena tokohnya kayak gini, jangan gitu doang gitu, mesti harus begini, harus begitu. Itu perlu apa namanya? Nah iya, perlu kita kayak makanya tahu, ini satu buku aku alternatifnya banyak. Itu aku tanya Mbak Desi, gimana nih alternatif kalau nggak diterbitin sayang tapi diterbitin ntar merusak cerita utama ya mungkin itu dipotong jadi cerita lain gitu. Iya gitu. Selama ini menjawab Mbak Desi ini kenapa ini biasa ngimpi lupa atau gimana ya? Aku tuh nggak tahu ya Mbak. Aku tuh dari kecil tuh memang udah gampang mengingat mimpi. Bahkan ini aku bocorin di sini, bahkan bisa mengendalikan mimpi itu gitu sewaktu-waktu itu. Jadi aku belakangan pas udah dewasa tuh searching tuh ternyata namanya lucid dream gitu loh. Jadi ya gitu. Kalau kemampuan mengingat mimpi itu memang katanya sih bisa dilatih ya. Aku juga nggak tahu gimana cara melatihnya, entah meditasi atau apa gitu. Aku sendiri nggak meditasi gitu. Itu bisa katanya jadi mengingat mimpi, bahkan pada saat di mimpi itu kita sadar kita tuh lagi mimpi gitu loh. Jadi kita yang mengendalikan mimpi itu gitu. Jadi kalau misalnya ngimpi, misalnya ketemu hantu gitu, aku sadar ini kan lagi mimpi, ini hantunya aku tonjok aja gitu kan. Karena itu lagi mimpi, bohong-bohongan gitu. Itu pernah aku lagi puncak-puncaknya itu lucid dream di umur berapa ya? 26-27 tuh sampai seminggu tuh bisa 5 hari lucid dream. Itu sebenarnya capeknya luar biasa sih. Sebenarnya aku nggak suka itu. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau latihan lucid dream silakan. Aku malah mau buang itu jauh-jauh gitu. Mengingat aja udah cukup, nggak perlu dikendaliin. Jadi kayak kita tuh hidup 2 kali gitu. Harusnya istirahat, bangun-bangun capek karena di mimpi itu juga udah berkegiatan gitu ya. Ya mungkin di situ kali ya. Jadi aku bisa ingat-ingat gimana. Itu ada yang udah otomatis bawaannya begitu gitu. Tapi katanya ada yang juga bisa dilatih. Kalau yang mau ngelatih ya silakan. Kalau aku malah mau buang kemampuan si lucid dream-nya itu gitu loh. Jadi ya dari banyaknya stok mimpi-mimpi itu ya aku jadiin cerita gitu. Cuma ya kadang kelemahannya kalau lagi error, ini sebenarnya kejadian nyata atau bukan sih, udah pernah ngerasain atau belum sih, apa cuma ngimpi gitu doang sih kelemahannya. Jadi kita harus kuat-kuat diri. Jadi kalau kayak di Dark Princess itu ada monsternya di dalam diri kita, ya itu semacam seperti itu sih dalam diri aku gitu. Semoga menjawab Mbak Desi. Ya, kembali ke Mbak Luna. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mau tanya dong. Lainnya, silakan. Saya Joko Suhartanto. Iya Pak Joko. Iya, saya agak terlambat nih, tapi udah menangkap lah dari halu ya. Halu ya. Saya mau nanya, apakah setiap cerpen atau novel yang ditulis, entah dengan stimulusnya apapun, apakah harus membawa misi? Endingnya itu misi apa yang akan dibawa oleh si penulis? Atau tidak perlu ya, biar mengalir saja? Karena ada beberapa tulisan-tulisan itu selalu misinya walaupun tersembunyi, dia hidden, tapi misinya tetap kuat gitu. Entah itu misi humanity, religion, atau love, cinta, dan sebagainya. Apakah itu harus ya? Gitu, Mbak. Oke. Pak Joko. Saya akan coba ya Pak jawab dari kalau saya sendiri gitu. Kalau misi kan balik lagi ke penulisnya ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang orang mungkin yang intinya romance gitu atau apa yang mau dia capai dari novel itu. Kalau aku sendiri kan ya ini sekarang ini sih lagi memang genre thriller gitu kan. Tapi aku juga nggak mau sekadar genre thriller kayak Sandra Brown. Aku kebetulan juga dibesarkan dengan budaya Tionghoa. Aku ada beberapa mengertilah kalimat-kalimat yang baik dari kebudayaan Cina. Itu juga aku cantumin di buku novel aku gitu loh. Jadi biar mereka selain dapat serunya gitu, dapat juga kesannya gitu mengenai kutipan-kutipan ini gitu. Kalau aku sih seperti itu.
Tapi kalau mengenai misi atau gimana, aku rasa balik lagi ke penulisnya Pak, karena aku juga ada banyak baca buku sastra gitu, yang sastra kan susah ya, jadi udah sampai nutup bukunya, jadi ini tentang apa ya gitu, aku nggak ngerti juga gitu kan. Jadi aku rasa balik lagi gitu, kalau misalnya Pak Joko ingin sastra atau mungkin ini kemanusiaan gitu, ke tujuan Pak Joko tadi gitu Pak. Mungkin jawab. Ya, yang penting mengikuti, mengekspresikan apa yang ada Betul. di aja ya. Kalau aku pribadi, aku nggak mau bikin buku yang kalimatnya susah-susah, sastra gitu. Ya bisa aja sih. Cuma aku nggak mau nanti pembaca pas udah nutup buku, itu tadi apaan sih gitu, baca apaan, nggak ngerti gitu. Aku lebih suka pembaca tuh yang bisa baper sampai 3-4 hari lah setelah baca buku aku gitu Pak. Oke, semoga menjawab ya makasih. Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Joko. Kak Olive cerita sedikit dong dulu memperkenalkan 4 buku ini pakai media apa aja sih Kak Olive ke pembaca? Buku ya, Dark Princess pertama, kedua udah pasti ya, medsos udah pasti ya, Instagram. Itu pengalaman promosinya juga masih kurang. Aku pikir setelah 2 minggu PO udah tutup beres, ternyata itu nggak bisa gitu kan, kita mesti punya stok lah gitu. Jadi memang Dark Princess pertama, kedua tuh awalnya cuma dari circle pertemanan sendiri gitu. Awalnya ya aku pasti sama lah seperti penulis yang lain. Ini dijual, ada yang beli nggak ya gitu. Beli 2-3 aja udah bagus deh gitu. Ternyata lumayan, dalam PO pertama puluhan juga jumlahnya gitu. Jadi tapi aku mikir aku juga pengen yang di luar circle gitu. Jangan-jangan teman-teman aku muji-muji cuma karena nggak enak doang nih teman gitu kan. Tapi aku nulis konsisten aja sih, aku nggak mikir gimana ya, sambil untungnya aku belajar promosi, belajar edit video, dibantu Stiletto juga, suka repost gitu kan. Karena konsisten itu malah justru di buku keempat baru mulai menemukan orang-orang di luar circle yang baca itu gitu. Kalau dari pribadi aku sih yang penting konsistennya. Masa ya dalam 5-10 tahun ke depan novelnya banyak orang nggak tahu. Aku aja juga kaget tiba-tiba di tag Instastory dari seorang bookstagram gitu. Tiba-tiba buku aku ada Princess 1-2 ada di Ipusnas, itu caranya gimana aku juga nggak tahu gitu. Dia akan menyebar dengan sendirinya. Jadi aku percaya seperti kata Kak Hilda kemarin di grup ya, itu buku itu juga punya nasibnya, takdirnya sendiri gitu loh, akan ketemu orang yang tepat gitu. Jadi kalau aku sendiri ya Kak Andre, aku nggak banyak mikir, aku nulis aja gitu loh. Ya pasti sambil promosi gitu. Kalau misalnya Kak Ika kan promosinya canggih ya gitu. Ya aku ngerti sih, tapi kalau misalnya 1 buku mungkin masih gampang ya, 1 buku promosiin. Aku mikir kadang 4 buku gimana promosiinnya gitu loh. Saking udah banyak yang mau nyetok sendiri gitu penuh. Tapi ya emang aku sih nggak kapok-kapok, aku akan nulis sampai aku nggak bisa meluk buku aku sendiri. Aku akan nulis sampai aku nggak bisa menghitung lagi, sampai aku sendiri lupa judulnya gitu loh. Jadi kemana-mana orang lihat, oh Olivia Fang lagi gitu. Sama seperti kayak Mirawe juga, dulu di kelas tuh dapat tugas buat resensi buku waktu SMA. 40 anak dapatnya Mirawe semua, judulnya beda-beda. Ya, aku juga pengen Mirawe aja stoknya sebanyak gitu judulnya. Jadi siapa tahu suatu hari satu kelas 40 anak bisa resensi buku Olivia Fang judulnya beda-beda gitu loh. Kalau aku sendiri gitu, tapi tetap berkualitas gitu kan. Jadi kalau untuk pengenalan ya pasti sekarang ini medsos ya Kak ya. Sama ya aku juga datang ke sekolahku sendiri. Jadi kan apalagi Kak Andre ya, kan komunitas remajanya banyak gitu kan. Bisa ke sekolah-sekolah, itu juga media yang oke gitu. Jadi pembicara di sana itu kan itu tersebar juga gitu. Tapi kalau untuk promosi terus terang mendingan belajar sama Kak Ika deh, yang lebih canggih. Aku menulisnya aja Kak. Betul. Gitu. Oke, thank you juga. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Andre. Mbak Olive, aku mau nanya dong. Untuk bukunya, risetnya All Out dan settingannya itu kan kebanyakan di Hong Kong ya? Yeah. Itu kebanyakan dapat dari inspirasi pas menerbitkan buku Dark Princess yang pertama, atau emang Kak Olive ini bolak-balik sih ke sana? Enggak bolak-balik. Aku ke Hong Kong aja baru sekali tahun 2013 itu gitu ya. Jadi kalau maunya sih kita kayak orang-orang yang bisa bolak-balik gitu ya, riset ke mana aja yang kita mau gitu kan. Tapi sekali lagi ya pasti kendala dana belum tentu bisa begitu gitu ya. Jadi pakai
ke si Google Map itu yang sekarang udah canggih. Terus sama teman-teman, aku punya temen yang di Taiwan gitu kan, ya aku nanya-nanya dia gitu, ini di mana gitu, di sana ada ini nggak, ada itu nggak gitu. Aku nanya dari situ sih gitu. Dan aku juga melihat buku-buku penulis lain juga, ternyata mereka juga ada yang mungkin settingnya udah di mana, tapi ternyata mereka belum pernah ke sana gitu. Jadi aku seperti itu aja. Kayak Kopingho sendiri, aku pernah baca Kopingho gitu. Detil banget sih gitu. Memang detil banget, sungai ini mengalir sini-sini, Sungai Kuning. Padahal Kopingho itu juga ternyata nggak pernah ke Cina dan katanya juga tidak bisa bahasa Mandarin gitu loh. Tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa, sampai pejabat aja baca gitu. Jadi dia termasuk salah satu panutan aku sih, Kopingho itu. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Di chatting tuh banyak yang nanya, Mbak. Oke. Udah aku jawab kan yang tadi yang mimpi Mbak Desi. Sudah. Ini Mas Vin perlu liburan, ya liburan dulu Mas ya. Boleh. Berarti seiring dengan perubahan zaman itu kita dia akan mempengaruhi teknik seorang menulis nggak sih? Sering berubah zaman, itu pasti lah ya. Jadi aku sekarang kalau baca buku aku yang dulu-dulu juga geli kan ya gitu. Ada juga satu pengamat buku yang baca buku aku 1-4, beliau sendiri udah ngerasa dari 1 ke 4 itu aja udah beda gitu. Jadi aku rasa ya sangat lah kalau misalnya perkembangan zaman mempengaruhi tulisan kita ya gitu. Dan aku juga pernah waktu itu dibilang Ciwe ini ya, aku kayaknya mengerti teknologi. Padahal tuh aku gaptek loh. Jadi kalau misalnya ini kan buku ini ada tentang sainsnya gitu ya. Teman aku sendiri yang nggak gaptek aja bilang, aku dipanggil Lipe kan. Lipe, kalau baca novel kamu ini nih ya, nggak kelihatan kamu tuh gaptek. Ternyata kamu kalau di sini nggak gaptek, tapi kenapa aslinya gaptek gitu kan ya, karena kita riset gitu kan. Dan aku percaya apa kata Albert Einstein itu, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan ya kan, karena ada orang yang membayangkan pergi ke bulan akhirnya menciptakan alat ke bulan gitu loh. Jadi di sini semua aku ya sambil riset juga, sambil imajinasi juga gitu. Sama seperti film Marvel itu kan juga imajinasi gitu. Belum tentu penulisnya sendiri ngerti tentang teknologi. Jadi kalau tapi untuk mengikuti perkembangan zaman ya aku setuju itu pasti teknik tulisan bisa berubah. Gitu. Ya Kak Luna. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya kata Kak Andre nih, bener juga ya, dulu aja pas zaman saya film Romantika ADC. Beberapa tahun kemudian kiblatnya keren jadi villain. Padahal novelnya mungkin udah lebih lama. Iya. Ya ada saatnya kan kadang mungkin nasib novelnya booming entah di novel keberapa gitu. Misalnya sekarang aku bikin 4, entah mungkin sampai 20. Mungkin baru booming di 15 atau 20 juga aku nggak tahu gitu. Biasa kalau udah booming di belakangnya, yang belakangnya ikut booming yang pertamanya gitu. Kalau proses penulisannya butuh ambience atau suasana yang spesial nggak? Dulu seperti, waktu ya berarti harus kayak ada kayak ritualnya gitu ya Pak ya, yang tenang gitu-gitu ya Pak ya. Dulu waktu aku masih umur 20-an aku pikir kayak gitu, harus ada suasana yang tenang baru bisa nulis. Tapi ternyata kalau nungguin kayak gitu nggak pernah bisa nulis Pak gitu loh. Jadi aku mengkondisikan menulis itu tuh jadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Jadi di mana aja tuh ya aku bisa nulis. Tulis kan nggak harus langsung banyak gitu, nggak harus langsung jadi satu novel. Bisa 1 paragraf dulu, 1 plot dulu, 1 chapter dulu. Gitu. Jadi sekarang aku dalam kondisi apapun bisa menulis. Bahkan kemarin ini waktu WFH, kan aku WFH itu Pak ada meeting pagi 1 jam sama bos gitu kan. Jadi sambil WFH, sambil meeting itu aku sambil nulis fanfiction gitu. Sambil nulis fanfiction, tapi kalau dipanggil ditanya kerjaan gitu, Lip ini sampai mana, aku bisa jawab gitu. Aku bisa jawab multitasking. Jadi
kita jadikan nulis itu bagian dari pekerjaan sehari-hari kita. Ini kalau teman-teman kantor nanya, "Hah, jadi selama ini sambil meeting kamu sambil nulis fanfiction?" Iya, tapi kok bisa jawab? Ya bisa aja gitu. Tapi gimana gitu? Ya kan nulis fanfiction nggak mikir, itu mikir kali gitu. Bagi aku nggak mikir gitu loh. Jadi ya kita yang harus mengkondisikan nulis itu dimasukkan ke kebutuhan kita. Kalau nunggu tenang susah Pak gitu. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Setuju Mbak, setuju. Iya, setuju ya Pak. Benar-benar merah darahku putih tulangku ya Mbak Olive. Nah. Sudah mengalir di darah. Dan iya, gimana udah bagian dari ini. Iya, malah jadi pusing karena nulis nih untuk stiletto. Me time-nya refreshing-nya nulis juga, tapi nulisnya fanfiction gitu loh. Tetap refreshing-nya nulis gitu. Sampai temen ini gila apa, nggak capek apa, tapi udah seneng aja begitu. Tapi pernah nggak situasi stuck gitu ya? Block writer gitu ya Pak? Iya. Pasti dong Pak, itu kan buktinya si Aurora aja aku block writer berbulan-bulan gitu kan, karena ya pengaruh berbagai lingkungan atau apa. Tapi dengan block writer itu bukan berarti aku tuh berhenti menulis total Pak. Gitu. Block writer aku tetap nulis, ya itu tadi mungkin nulis fanfiction, nulis buku harian, nulis jurnal mimpi, atau nulis puisi, ikut cerpen atau apa gitu. Aku tetap nulis, tapi bukan nulis naskah yang itu yang aku lagi stuck gitu. Jadi aku tetap nulis. Walaupun block writer gitu Pak. Kalau mungkin penulis lain ada yang caranya mungkin nonton jalan-jalan. Ya nonton jalan-jalan kalau lagi pandemi gimana nonton jalan-jalan gitu. Tapi aku dengan cara menulis juga. Nulis aja fanfiction gitu yang gampang. Malah kadang dengan cara menulis yang ringan-ringan itu malah jadi terbuka gitu. Oh iya idenya begini aja ya gitu. Berarti ngatasinnya dengan menulis yang lain. Nulis lagi. Kalau aku gitu nulis lagi, nggak tahu nih kalau penulis lain dengar aku begini stres banget nih orang gitu. Tapi ya udah kesukaan aku begitu gitu loh. Autis itu. Iya kali ya Pak. Itu 100% halu. 100% halu Mbak. Emang 100% penulis. Jadi itu 24 karat Mbak. Nulis. Iya. Jadi kayak iya. Ya, walaupun beda-beda. Jadi kalau di sini jenuh, nulis yang lain. Betul. Gitu kan? Aku kayak gitu. Nanti dari menulis malah bisa untuk masukkan yang betul banget lah itu Ibu Atun nangkep banget itu maksudnya. Iya. Makanya jadi menulis dan menulis. Itu. Iya. Oke. Ya. Ada yang mau nambahin lagi? Itu kayaknya HP-nya nggak dijauhin deh dari komputer. Olive. Ya. Berarti zaman sekarang nih yang udah dimanja banget nih dengan kemudahan riset, sedangkan dulunya itu kan susah banget ya. Betul. Itu tuh berarti berpengaruh banget ya ke kualitas bukunya itu sendiri. Pengaruh sih Mbak gitu. Sebenarnya kalau aku baca beberapa yang kayak seperti Kopingho itu, kalau yang belum pernah ke Cinanya ya nggak masalah gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa kalau aku baca beberapa sejarawan budayawan juga bingung kalau mungkin mereka pernah ke Cina gitu kan. Tapi jadi ya kalau perkembangan zamannya pasti pengaruh harusnya lebih bagus ya gitu, lebih akurat gitu. Tapi ya balik lagi kalau memang ya kata sejarawan budayawan selalu, kalau aku bilang mah selalu kadang bentrok ya dengan penulis. Kalau bagi aku mah udah halu, udah bisa menikmati ya udah sih Mbak Luna gitu. Tapi ya iya kalau perkembangan zaman harusnya sih tulisannya bisa lebih bagus ya karena lebih akurat gitu. Dengan yang zaman dulu aja udah bagus gitu, apalagi sekarang gitu. Iya. Mbak. Halo. Iya. Iya Pak Joko. Lagi nih. Seberapa pentingnya atau penting nggak sih diksi di dalam novel itu? Karena saya sendiri kesulitan menulis novel dari menulis yang lain.
Apakah sebuah novel membutuhkan diksi atau kalimat-kalimat yang mengalir ya romance ya, artinya kalimat panjang yang tidak dipadatkan begitulah istilahnya. Dan apa namanya, ada irama. Kalau diksi itu kan irama apa namanya, pengelolaan kata yang indah berirama tapi maknanya dalam. Apakah di dalam novel juga membutuhkan itu ya? Aku kalau sampai ngomong diksi, dulu pernah ada yang nanya, aku jadi patokan Mbak Novel itu sebagai diksi aku buat bikin novel baru. Aku aja sampai googling, Pak, diksi itu apa, Pak? Aku aja nggak tahu teknik loh, gitu loh. Jadi kalau mengenai kata yang tepat, aku yang penting bagaimana pembaca mengerti sih, Pak, gitu. Kalau misalnya Bapak mau pakai kata yang simple tapi dalam, boleh, gitu kan. Balik lagi ke nyamannya Bapak, gitu. Ya apa mungkin itu biasa udah mengarah ke sastra. Kalau aku sendiri yang penting pembaca mengerti, apalagi aku kan tentang action ya gitu, bela dirinya itu, jadi mesti pakai kata-kata yang mudah dimengerti, jangan pakai yang susah-susah. Kalau mungkin alirannya sastra, oke lah, deskripsi tentang pemandangan mungkin gitu. Tapi kalau aku sendiri kan tentang action gitu, gak keburu, Pak, kalau pakai yang panjang-panjang atau yang cantik-cantik gitu. Disesuaikan lagi dengan kebutuhannya, Pak, penulisnya gitu. Siap. Terima kasih Pak Joko. Olive mau sampai buku keberapa nih mau nulis yang genre actionnya nih? Ada nggak sih? Genre action pengen ini ke romance atau mau kemana gitu? Sebenarnya sih aku pasti dalam satu buku tuh campur-campur ya. Dibilang kalau kayak genrenya thriller tegang banget juga nggak bisa, nanti yang bacanya capek. Kayak aku baca buku Michael Crichton tuh nggak ada romansnya, tegang banget gitu. Tapi kalau terlalu romance kok kayaknya lebay juga gitu kan. Bukan aku banget gitu. Jadi aku bukan Mbak Olive banget. romantic suspense gitu, jadi campur kalau aku tuh ya. Tapi kalau yang ada bau-bau thrillernya sih sekarang ini aku kan ya tadi rencananya yang ada tentang Benang Merah Dark Princess, Black Lotus itu aku bikin sampai buku ke-6 lah, Hexalogy ya, sampai buku ke-6 buat pamungkasnya. Setelah itu mungkin aku akan cuti, rencananya nih cuti dulu dari genre thriller, aku mau bikin tentang genre yang lain dulu. Sekalian aku menguji kemampuan aku juga. Sebenarnya aku kalau nulis genre yang lain tuh pembaca juga akan terhipnotis atau tidak gitu, karena ya itu tadi aku nggak mau patokin aku genre khusus thriller gitu, karena aku mau ya apa aja gitu ya, drama kehidupan oke, tentang perpolitikan kekerajaan oke, travel time oke gitu. Cuma kalau horor aku ada ide tapi masih mikir sih ya, karena kalau aku nulis tuh aku bukan capek ngetik kalau nulis itu. Jadi sama mungkin seperti pemain film, dia kan baca skrip menghayati ya. Aku nulis juga menghayati gitu. Jadi kalau nulis aku tuh lebih capek karena aku penghayatannya. Jadi aku nulis aja kadang ketawa sendiri, kadang nanya sendiri. Ketiknya mah nggak capek gitu. Jadi kalau misalnya nanti bikin cerita horor harus penghayatan, bebayangin yang serem-serem, itu nanti dulu deh gitu. Tapi kalau yang lain-lain di genre thriller ini oke. Jadi ini rencananya untuk yang circle ini 6 dulu. Aku mau ke genre yang lain. Tapi ya pasti suatu hari aku juga bisa balik ke thriller. Ide-idenya banyak, Mbak. Aku juga nggak tahu mau ngeluarin yang mana dulu ini gitu loh. Mbak Liv, ya. Mbak, yang itu yang apa? Yang spy sama yang apa namanya? Silat itu yang buku yang mana, Mbak? Ini yang action banget sih Dark Princess 1-2 sama yang Black Lotus itu action banget. Apalagi Black Lotus itu suatu prestasi juga sih, aku bisa bikin tentang konspirasi politik gitu ya. Kalau yang lebih romance, melankolis, nah itu yang Butterfly Aurora. Suspense-nya sedikit doang di terakhir. Berarti yang 2 itu ya? Yang 2 itu sama yang keempat Black Lotus itu ya itu action banget, apalagi Black Lotus gitu. Dan Black Lotus itu udah bercampur sains ya. Jadi aku membayangkan si pesawat amfibi itu ada yang mungkin suatu hari nanti ada gitu. Oke. Thank you. Sama-sama. Itu dijual di mana? Stiletto. Ya Stiletto dong. Tolong dibantu Mbak Luna. Aku pernah kepengen apa ternyata tidak.
Boleh Bu, dipesan Bu. Monggo. Ya itulah buat apa? Survei buat perbandingan gitu loh. Iya, ya kesulitannya kan action. Aku sih udah ngebayangin, cuma bikin deskripsinya biar pembaca juga ngebayangin gitu ya. Tapi udah ada beberapa masukan sih, bisa ngebayangin Aku seperti soalnya ada kayak actionnya film. juga. Boleh Bu, buat referensi Bu, boleh. Untuk masukan. Gitu. Iya, masuk. Ya, jadi aku punya cita-cita. Buku yang pertama juga Mbak Olive. Iya, oke deh. Ya pokoknya gimana caranya biar pembaca kalau buka buku kita itu nggak ngeliat tulisan lah. Jadi dia udah bisa membayangkan itu di benaknya juga gitu. Kita nepakin gitu yang ada di benak kita ke benak mereka. Gitu. Aku juga maunya begitu. Soalnya kalau teori, aduh bener-bener malah jadi itu kok. Tapi aku teknik juga. Tapi nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa gitu. Karena aku memang suka belajar gitu. Jadi aku pengen tahu gitu ya. Barangkali kan kita jadi gitu toh gitu. Walaupun kita tuh tetap aja berjalan. Kalau aku kalau misalnya mau butuh referensi, aku langsung baca buku penulis yang udah jadi aja, penulis yang jago-jago. Kalau aku baca teknik outline-nya, apanya, aduh aku takut terpengaruh, bukan masalah sombongnya gimana. Aku tahu sifat aku gitu loh. Aku takut terpengaruh. Jadi kalau misalnya biasa penulis juga ada kan pasti kasih draft itu ke 10 pembaca pertama gitu ya sebelum terbitin. Aku tuh nggak punya pembaca 10 pembaca pertama karena aku males gitu. Jadi nanti kalau misalnya banyak masukan aku jadinya minder, stres, nggak diterbitin gitu loh karena aku tahu sifat aku begini gitu. Jadi udah tabrak aja lah nekat gitu. Langsung aja ke stiletto. Iya. Thank you. Iya, sama-sama Bu. Dari Mbak Weni nih jalan-jalannya ke Jogja, Olive. Boleh, ayo. Boleh. Kita sekali-sekali off air ya. Iya, boleh Bu. Aduh, Ibu boleh hubungin aku kapan aja lah Bu. Ya. Di Jakarta ya? Aku di Bekasi. Aku di Pluit, Mbak. Oh, Pluit. Oh, ya udahlah masih Jabodetabek bisa lah Bu. Kirain Ibu di Jogja. Tapi kan malah Mbak Olive yang di Jogja. Boleh kalau di Jakarta. Oke. Iya. Oke. Mbak Olive. Mau nanya lagi nih. Novel The Black Lotus itu hasil dari konsistensi dan banyak yang udah dipelajari dari terbitan 3 buku sebelumnya, Mbak. Iya, itu ya kadang kan ya itu tadi menulis tanpa sadar, tapi kalau udah menurut masukan sih ternyata kan ya lebih baik itu hasil dari konsistensi pasti. Dan aku sendiri pun kalau misalnya udah dalam jangka waktu lama nih setiap mau keluarin buku baru aku akan baca buku aku lagi dari yang pertama. Aku baca sendiri pura-puranya aku pembaca yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Bisa nggak kira-kira aku sendiri tertarik gitu ya. Dan memang aku sendiri juga ngerasa Dark Princess pertama aku masih begini amat sih kalimatnya gitu kan. Baru kesini oh ya udah lebih bagus gitu loh. Ya memang pastilah itu otomatis ya kalau namanya orang melakukan sesuatu secara konsisten akan lebih baik gitu. Black Lotus itu hasil konsistensi tapi itu bukan hasil akhir. Akan terus berkembang lagi gitu namanya. Tapi nulisnya masih terserah gitu yang ngikutin alur aja gitu, nggak usah pakai aturan gitu. Nggak pakai, ini yang behind the plot nggak pakai. Dan ini juga aku tuh tiap udah email ke Stiletto, aku tuh udah nulis yang baru gitu loh, draft kasarnya gitu. Jadi iya behind the plot ini juga nanti aku kasih nih akhir Agustus itu aku juga udah di otak udah ada draft kasar untuk buku berikutnya yang ke-6 gitu. Tinggal risetnya aja kali ya belum ya karena ini lagi tesis Mbak gitu. Gimana tuh Mbak Olive ngebagi waktunya tuh antara nulis, kerja, segala macam bisnis, ada tesis keren banget. Ya ngerjainnya aku kebetulan orangnya juga ya bisa bagi-bagi waktu sih. Jadi misalnya kalau misalnya ya jam 8 sampai sore ya kerja gitu kan. Nanti misalnya udah nulis tugas
tugas kan juga ada waktu pengumpulannya bisa seminggu gitu. Kadang juga kalau bisa selesaiin hari itu ya hari itu. Sebenarnya sih batasin waktu ya biar kita sendiri gak bosen. Misalnya kayak nulis tugas 3 jam. Oke. Bete kan, udah bosen. 2 jam berikutnya nulis novel gitu. Jadi nggak bosen ya. Nulis novel sendiri yang utama ini yang buat Stiletto kan itu capek karena penuh penghayatan. Aku sendiri batasin kalau lagi ada waktu luang 5 jam. Udah itu aku nggak kuat lagi lebih dari itu karena itu capek banget penghayatannya gitu loh. Jadi tapi setelah 5 jam itu ya mungkin aku nulis fanfiction lagi atau nulis tugas kuliah lagi gitu. Jadi batasin itu ada disiplin waktunya ya. Ketat, iya gitu. Dan nulisnya kan juga nggak harus langsung jadi satu buku gitu kan. Dan Ika Natasha sendiri bilang dia juga sendiri sibuk. Jadi kalau misalnya nulis 1 kalimat sehari aja juga akan dia tulis gitu. Disempetin. Kita yang menyempatkan waktu, nggak bisa nunggu waktu. Gitu. Kalau nunggu mah nggak jadi-jadi ya. Nggak jadi-jadi. Saya juga pernah terjebak di zona itu kan. Sampai akhirnya saya mikir, nggak bisa nih begini gitu loh. Ya itu jadikan menulis itu bagian dari kegiatan sehari-hari gitu. Ya kebetulan saya bisa multitasking gitu. Oke. Mbak Olive. Ya. Monggo, Pak. Jangan-jangan outline-nya itu sudah menjadi integral di dalam kognisinya Mbak Olive yang memang sudah terbiasa. Jadi itu abstraksinya sih sebenarnya udah dalam bentuk outline yang memang sudah menyatu di dalam diri Mbak Olive gitu loh. Karena begitu. Pak ya. Iya, karena pasti kan ada abstraksi dulu kan di dalam otak itu. Dia. Iya, itu mengatur di otak. Seperti orang yang sudah naik sepeda udah nggak mikir lagi, udah jago gitu ya. Ya, mungkin di luar sadar. Exercise perlu latihan nulis terus gitu ya, sehingga menjadi bagian yang sudah menyatu gitu ya. Iya gitu. Dan latihan menulisnya itu ya tadi itu Pak, nggak harus nunggu di depan komputer gitu loh. Bayangin aja gitu. Ya mungkin kalau belum bisa multitasking ya sambil naik motor ya jangan gitu. Ya mungkin sambil nunggu makanan datang atau sambil ngantri tiket di bioskop oke lah gitu. Jangan sambil multitasking, bahaya gitu. Kalau aku kan memang ya udah otomatis kebiasaan dari kecil seperti itu ya gitu. Karena aku waktu kecil tuh bukan anak yang mudah bergaul gitu, pendiam gitu. Jadi ya kerjaannya apalagi kalau nggak melamun gitu. Membayangkan ya cerita-cerita itu sebelum tidur tuh dibayangin. Ya makanya saya untung banget ada penerbit indie. Kalau enggak saya nunggu penerbit Gramedia. Sementara di otak ini udah banyak idenya nggak keluar-keluar, nggak tahan saya gitu. Mungkin seperti bisa jerawatan nanti. Iya, ini mengeluarkan harus dikeluarin. Kalau nunggu penerbit mayor lama Pak, nggak bisa. Saya udah pecah ini otak idenya gitu loh. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Joko. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau ada yang mau sharing? Boleh deh nambahin dikit. Monggo silahkan. Kan akhir-akhir ini ASEAN literasi itu mungkin lagi booming ya. Kayak beberapa penulis kayak misalkan Chang Kyang-myung yang nulis Pasukan Buzzer atau Lan Kang yang nulis vegetarian itu kan kental banget tuh unsur dewasanya gitu kan, dan bahkan mereka tuh detail banget gitu, padahal kita ini negara timur gitu kan. Tapi budayanya itu memang sekarang mungkin sudah berubah nih gitu kan, bahwa itu ya kita bukan timur yang dulu gitu, timur yang sekarang gitu kan. Nah maka itu ada pembatasan dalam bentuk rating di buku yang kita terbitkan gitu kan. Ada yang 15+, ada yang 17+, bahkan ada yang maunya ini harusnya 21+. Nah seringkali di penulis action termasuk saya atau mungkin Mbak Olive gitu kan, itu kan, dan bahkan penulis luar pun rata-rata kalau action tuh suka ada juga tuh adegan-adegan. Pasti. Gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata Mbak Olive nih, adegan action itu, adegan dewasa dalam novel action itu tempelan atau memang diperlukan dalam plot sebuah cerita gitu kan? Apakah itu bisa menggerakkan plot cerita gitu? Kalau aku memang tergantung ceritanya gitu. Seperti Dark Princess 1-2 memang dibutuhkan yang akan aku masukkan di situ. Tapi di Black Lotus kan hampir nggak gitu ada ya, cuma yang kayak pembunuhan sepasang kekasih Taiwan itu aja gitu.
Jadi aku menyesuaikan cerita. Kalau memang perlu ya memang ditampilkan. Kalau enggak ya enggak. Tapi memang aku juga udah baca Sandra Brown itu buku dewasa itu umur 12 tahun gitu ya. Bagi aku makanya kita lagi-lagi bias ya kalau kayak masalah unsur pornografi gitu. Kalau misalnya ya mungkin dulu zamannya kita nih Mas Vin ada kan komik Golden Boy, kalau bagi aku itu pornografi gitu. Tapi kan kalau kita kan memang ini memang dibutuhkan gitu. Misalnya kayak ya ini kan kayak unsur spy gitu kan. Ceritanya juga ada satu anggota dinasti Blue Speed, dia mau menarik ya, satu wanita ini Death Butterfly untuk jadi sekutu dia, dan wanita ini memang ya seks appeal-nya tinggi. Memang harus dengan cara seperti itu gitu kan. Itu juga ada taktik, itu itu termasuk salah satu taktik wanita cantik di buku The Art of War gitu. Itu kalau memang diperlukan ya akan aku iniin. Tapi kalau seperti yang di Black Lotus kan lebih konspirasi politik gitu. Yang memang aku nggak perlu adegan itu yang nggak akan aku tampilin gitu. Bahkan di buku Butterfly Aurora sendiri juga nggak gitu detail walaupun untuk urusan prostitusi gitu loh Mas. Jadi balik lagi ke kebutuhannya. Jadi bukan kalau misalnya memang tidak butuh adegan itu ya nggak usah dipaksain tempel gitu, nggak usah dipaksain gitu. Tapi kalau memang ternyata memang adegan itu perlu, ya misalnya dia mata-mata atau apa harus ini pejabat atau apa ya mungkin ya harus ditempel. Gitu. Balik lagi kalau aku terhadap kebutuhan, tapi aku nggak maksain unsur itu tuh dewasa itu harus selalu ada di novel tuh tidak, gitu. Ya, okay. Karena apa? Kalau action itu kan beda dengan drama. Iya. Karena kalau action tuh ada yang disebut dengan moral eating juga. Jadi kita harus makan moral kita gitu. Karena penjahat tuh seringkali lebih nggak bermoral. Kadang jagoannya tuh jadi harus lebih nggak bermoral juga untuk menghadapi penjahatnya. Sampai di semua novel spy yang saya baca di luar tuh selalu ada itunya gitu. Iya, kalau novel luar mah udah pasti ya ada semua gitu. Tapi kalau aku sendiri nggak harus selalu ada. Aku sih balik lagi ke kebutuhan cerita itu butuh atau tidak gitu. Kalau misalnya butuh, ayo, enggak ya udah gitu. Misalnya kalau kayak Mas Vin, misalnya pembaca Mas Vin ada yang minta nih tempelin atau apa gitu. Tapi kalau Mas Vin merasa nggak butuh ya udahlah kan Mas Vin Tuhannya untuk novel Mas Vin sendiri gitu loh. Nggak harus mengikuti maunya pembaca. Kalau mengikuti mau baca nggak ada habisnya gitu. Aku aja dari Dark Princess 1 sampai Black Lotus kalau diikutin maunya banyak ya kan. Ya aku gitu Mas. Ya itulah nggak ada habisnya kalau nggak ada habisnya. Kalau nggak ya sama seperti kayak aku juga belum tentu bisa ke penerbit mayor karena setahu aku penerbit mayor kan kayak kita agak diatur-atur sama penerbit mayor yang belum tentu kita sendiri bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya indie kan kita bisa mempertahankan idealisme kita gitu. Jadi ya kalau untuk ikutin pembaca udahlah Mas Vin-nya aja gitu. Mas Vin Tuhan untuk novel Mas Vin sendiri ya ada penulis kan itu karena itu ide penulis bukan Mas Vin yang harus nurutin ide pembaca gitu. Itu Mas Vin. Semoga puasnya Mas Vin ya. Terima kasih Mas Vin. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih. Ada yang mau ditanyakan lagi terakhir? Sudah tidak ada ya? Kalau ada yang mau ditanya-tanya di luar ini boleh offline aja. Ini buku kelima kapan terbit? Tahun depan. Tahun depan aja. Kak Andre. Ya, sabar. Masih tambel sulam. Baik, udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Udah ya, kalau gitu saya sebelum ditutup ada kesimpulan nih dari cerita kali ini dari Mbak Olive. Yang pertama, emang nggak semua penulis itu bisa mempraktikkan teknik menulis ya Mbak Olive ya. Semua itu kembali ke preferensi masing-masing. Betul. Kemudian yang kedua itu untuk
mengatasi kejenuhan menulis pada suatu tema tuh nggak usah ngikutin teknik yang di-share di komunitas penulis. Jadi pokoknya idealis aja, ikutin, kuatin bayangan di pikiran aja. Iya, kalau itu aku ya, aja. gitu. Tapi jangan dipengaruhin ke komunitas menulis, kan dipikir aku provokator nih. Kalau aku begitu, iya. Oke, terus yang terakhir, konsistensi menulis itu akan menghasilkan sesuatu buku. Pokoknya buku itu ada nasibnya sendiri-sendiri deh. Iya, pasti lebih baik. Oke, kalau gitu untuk free talk kali ini saya tutup. Kalau ada yang mau nanya-nanya nih atau kurang puas nih atau pengen apa nih sama Mbak Olive, silakan bisa nanya di grup ya Mbak Olive ya. Boleh, grup boleh, Japri boleh, DM boleh. Iya. Terima kasih untuk acara kali ini akan saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Terima kasih juga buat Mbak Olive nih udah berbagi ilmunya. Terima kasih juga tim Stiletto udah mengadakan ini. Terima kasih juga buat yang hadir. Semoga bermanfaat. Maaf ya kalau saya ada salah-salah kata. Itu kata Mbak Desi foto dulu tuh. Emang orang Stilettonya yang mana ya? Ini Mbak Luna. Oh, ini saya Mbak Pak. Siap. Ada Mbak Husnun. Orang Stilettonya yang mana katanya? Ibu Herlin. Iya. Mantengin semua loh Pak. Mau ini keren banget deh. Aku tadi nggak ngasih sambutan, tapi aku mau nambahin aja ya sedikit. Boleh. Kalau aku tuh ngelihat tadi diskusi selama 2 jam ini seru banget dan bisa narik kesimpulan kalau Mbak Olivia ini emang semangatnya ini indie sekali ya. Karena kayak nulis gitu tuh nggak pakai outline gitu. Tapi dia tuh sebenarnya udah bikin draft-draft gitu ya. Betul sih yang disampaikan Pak Joko tadi. Mungkin draftnya itu udah langsung nyantol di otak ya Pak. Apa Pak namanya itu Pak? Abstrak. Iya. Udah integral di dalam tubuhnya gitu. Jadi nggak perlu pakai outline, tapi udah ada plotnya sendiri tuh di kepala gitu. Saya dulu pas nulis novel juga gitu, nggak ada tuh bikin outline. Yang penting pakai draft kasar, terus udah nulis aja, tahu-tahu nanti jadi novel. Karena ketika udah nulis tuh biasanya tangan itu akan membawa sendiri mau kemana ceritanya gitu ya. Yang penting sudah ada draftnya. Terus yang kedua, Mbak Olive itu nggak mau nunggu lama. Jadi karena dia produktif sekali, jadi kalau nunggu diterbitkan mayor itu nunggu. Iya, itu bisa jadi jerawat, bentol-bentol. Iya, ada stres itu. Jadi udah tepat banget kalau diterbitkan indie sambil terus nulis. Siapa tahu nanti di beberapa novelnya nanti diterbitkan mayor dan bestseller atau jadi film atau apapun lah. Amin. Setiap buku akan membawa takdirnya sendiri-sendiri ya. Dan betul. Terus apa tadi nggak mau disetir pembaca gitu, jadi pengennya bebas gitu, nggak mau ngikutin selera pasar. Padahal itu tuh kalau novel mayor diterbitkan mayor itu tuh pasti banyak banget yang harus diedit. Dulu pas awal-awal Stiletto itu kan masih aktif ya nerbitin mayor dan saya ngedit sendiri tuh. Jadi benar-benar saya banyak nih ngasih masukan di novel ini untuk diubah, bahkan diubah alurnya, karakternya harus diapain gitu. Sampai kadang berantem sama penulisnya, karena penulisnya nggak mau. Tapi kayak gini yang ditunggu sama pasar, yang sad ending harus diubah jadi happy ending gitu. Kadang penulisnya nggak mau, tapi pasar tuh senengnya yang kayak gini gitu. Ini biasanya penulis-penulis yang idealis yang nggak mau, yang akhirnya ya udah deh mendingan aku nggak usah diterbitkan mayor aja, aku pengen nulis sesuai dengan yang aku pengen gitu. Nah jadi ya kelebihan diterbitkan buku secara indie ya itu kita puas gitu ya, karena benar-benar tulisan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat pengen gitu bukunya diterbitkan secara mayor dan dikonsumsi ada di toko buku gitu ya, mungkin nanti harus bisa lebih toleran dengan selera pasar. Tapi aku nggak yakin sih kalau Mbak Olivia mau. Nggak bisa. Karena aku ke Gramet aja sekarang, Mbak Erlina,
itu semua bukunya hampir semua tuh teen lit dan aku tuh nggak suka teen lit gitu kan, bahkan waktu aku remaja aja aku udah nggak suka. Jadi kalau aku dipaksa bikin teen lit itu kayaknya nggak bisa ada nyawanya tuh bukunya gitu. Semangat indie pokoknya ya. Iya. Terus ada. Banyak nih, masih banyak. Tenang. Cocok deh. Ya udah, ini udah jam 12. Oke. Oke, teman-teman semua. Oke, sebelumnya kita foto dulu ya. Ya. Boleh on cam dulu semuanya. Aku enggak lah, belum mandi. Ya, semuanya siap? 1, 2, 3. Lagi-lagi. Udah ya? Siap. Lagi-lagi, bentar. 1. Bisa sih. Ya. Oke, apa aja lah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Olive, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat siang, Nice weekend. Weekend.